Coach Nova tuh selalu bilang kayak kita kalau mau lawan tim besar intinya jangan takut kalah, jangan takut gagal, jangan takut capek. Intinya itu semua mental sih. Di Jogja itu pembentukan fisik itu sehari bisa 3 kali sampai 4 kali. Ya, dari pagi itu kita naik gunung dari 9 kilo sampai 15 kilo bisa. Paling sebelum berangkat ke lapangan saya ini sih baca Quran dulu, kalau enggak hubungin ayah sama mama buat doain nanti pertandingan buat biar lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liners, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Saya sudah lama tidak berjumpa lagi di Line Stock bersama dengan Liners. Kemarin kita baru saja menyelesaikan bulan Ramadan dan juga menyelesaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga di bulan-bulan setelahnya kita diberikan keberkahan. Tapi ada pada saat bulan Ramadan, selain kita menikmati program-program Ramadan di televisi, kebetulan ya karena background saya dari industri televisi, pengalaman saya kalau saya punya program di TV, entah bulan puasa, entah bulan biasa, mau sinetron, mau program TV, mau program musik, itu selalu kalah sama satu program, apapun itu, yaitu program sepak bola. Dan kemarin selama bulan Ramadan ada satu turnamen yang semua mata pencinta sepak bola Indonesia terutama dan juga Ultras Garuda ini selalu menyaksikan. Ada 4 pertandingan yang kita saksikan, dan ini pertandingan atau 4 pertandingan yang sangat penting sekali karena bisa mengubah sejarah persepak bola Indonesia. Yaitu pertandingan yang dilakukan oleh tim nasional kita usia 17. Kemarin kita baru saja menyelesaikan Piala Asia, melewati 3 babak penyisihan, lalu kita lolos ke babak knock-off alias play-off atau babak gugur. Di mana di pertandingan pertama ada satu pertandingan yang bisa dibilang ini cukup krusial, yaitu Indonesia melawan Korea Selatan, dan kita berhasil mengalahkan raksasa Asia Korea Selatan. Dan kenapa saya banyak bercerita tentang sepak bola di episode kali ini? Karena sekarang kita sudah kehormatan kedatangan salah satu bintang muda lapangan hijau tim nasional Indonesia usia 17, ada Daniel Alfredo. Assalamualaikum Dan. Harusnya saya begini, bukan Daniel. Kamu tuh pahlawan di sini. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali, Mas. Baru nyampe di Indonesia ya kemarin ya? Ya, baru tanggal 18. Baru tanggal 18. Kemarin mengikuti pertandingan-pertandingan seluruhnya di Saudi. Sempat umroh juga katanya kemarin ya. Alhamdulillah sempat umroh. Alhamdulillah enak banget. Umrohnya pas Lebaran. Pas hari Lebaran itu umroh. Iya. Jadi habis menyelesaikan pertandingan-pertandingan. Sebelum pertandingan justru. Oh, malah sebelum pertandingan? Iya, itu sebelum pertandingan. Jadi paginya sholat Id? Iya, terus langsung umroh. Oke, sebelum kita nanya sama Dan, sebelum aku pengen tahu kemarin seperti apa, terus perjalanan kamu di sana. Semua orang pada saat melihat, kalau aku bilang achievement, ini pencapaian buat Daniel, sebuah pencapaian seseorang bisa masuk ke tim nasional Indonesia. Buat semua orang yang suka banget sepak bola, memakai jersey, memakai jaket adalah lambang Garuda, itu gak semua orang bisa cerita. Gue dulu pernah pakai jersey ada lambang tim nasional Indonesia. Bahkan aku juga dulu suka banget main sepak bola, gak pernah punya mimpi itu. Pengen nanya sama Daniel, apa rasanya buat Daniel pakai kaos timnas ada lambang Garuda, itu rasanya kayak apa, Dan? Alhamdulillah suatu kebanggaan pakai jersey timnas Indonesia. Terus berat juga itu. Beban? Perjuangannya untuk sampai di titik ini. Masih ingat nggak pertama kali tahu dipanggil sama timnas tuh seperti apa? Nggak nyangka, seneng banget. Masih ingat nggak momennya seperti apa? Waktu sekolah. Jadi ceritanya Daniel jam 8 tuh masih sekolah, terus ada WhatsApp dari pemanggilan timnas gitu, terus langsung masuk grup. Itu dimasukin di grup WhatsApp gitu? Iya, ada surat pemanggilannya juga. Terus ditentuin tanggal sama ininya. Akhirnya TC pertama itu dulu di AFF dulu itu di Jakarta. Masih ada gelombang 1, gelombang 2 dan seterusnya itu. Tahun lalu tuh ya? Iya, tahun lalu di AFF 2024. Iya, 2024. Semua orang kalau ngelihat kesuksesan tadi aku bilang semua wah hebat. Gue juga pengen masuk tim nasional, gue pengen banget bisa bela, cetak gol dan lain-lain. Tapi yang orang nggak tahu perjuangannya nih. Kalau aku tanya, pengorbanan apa yang udah Daniel rasakan atau udah Daniel keluarkan untuk bisa pakai baju dengan lambang Garuda?
jauh dari orang tua juga. Terus latihannya awal latihan itu TC itu di Jogja. Di Jogja itu pembentukan fisik itu sehari bisa 3 kali sampai 4 kali. Ya. Dari pagi itu kita naik gunung dari 9 kilo sampai 15 kilo bisa. Ini yang orang nggak lihat nih ya? Iya, yang orang nggak lihat. Terus jam 9 kalau nggak jam 11 gitu kita ada latihan core, plank kayak gitu. Ya, aduh, itu latihan paling males ya. Iya benar. Plank tuh, itu tadi pagi sih baru. Apalagi siang-siang. Terus habis itu sorenya kita ada taktikal, kalau nggak ya latihan fisik lagi, interval kayak gitu. Malamnya kalau sama masih ada latihan ya latihannya skipping gitu. Oke, sekarang kita mundur ke belakang deh, Dan. Ya. Pertama kali nendang bola, masih inget umur berapa? Pertama kali main bola itu saya di kelas 5 SD. Dulu ikut SSB biasa gitu di kampung sih. Bayarnya kayak ya 5.000 sekali datang. Dulu di SSB Keraton Putra dulu. Habis itu ya akhirnya turnamen kecil-kecil gitu. Akhirnya ikut kayak seleksi Fosbi Jatim kalau nggak salah. Nah itu bareng Evandra juga. Satu tim sama Evandra dari kecil. Evandra tuh salah satu personel timnas juga kemarin yang mencetak gol. Betul. Penentu yang bikin semua orang apa gitu ya Mas. Nanti kita cerita tentang dia. Terus habis itu saya SMP kelas 1 itu udah mulai merantau di Jakarta. Seleksi dulu trial sampai sekarang sih masih di Asiana Soccer School. SMP kelas 1 udah ke Jakarta? Iya, diantar sama bapak buat trial seminggu. Oke, nanti aku konfirmasi ke bapak ya. Nanti Iya. kita lihat satu kursi kosong lagi boleh. nanti. Ceritanya kadang-kadang kalau kita sama orang tua, soalnya sama anakku juga dia punya cerita beda, bapaknya punya cerita beda lagi. Oke, dari boleh tahu. Daniel berarti asalnya dari lahir di Sidoarjo. Sekarang juga tinggal masih di Sidoarjo. Ya, iya. Orang tua Orang semuanya tua semua keluarga di Sidoarjo, tinggal tapi saya tinggalnya di Jakarta. SMP kelas 1 ninggalin Sidoarjo langsung ke Jakarta untuk main bola. Berarti dari keluarga udah lihat dong, nggak mungkin kalau misalkan anaknya nggak dilihat punya talenta, punya kemauan juga ngirim anaknya untuk berangkat ninggalin keluarga di usia yang bisa dibilang sangat muda untuk main bola. Jujur, mama dulu nggak ngizinin buat ke Jakarta. Oke. Tapi saya maksa buat berangkat ke Jakarta. Secinta itu, seingin itu untuk menjadi main sepak bola profesional. Kamu sendiri udah sadar bahwa kayaknya saya bisa lebih dari main bola sama teman-teman komplek deh gitu. Kayaknya saya bisa sadar bahwa punya kemampuan itu, masih ingat nggak kapan? Waktu main di SSB sih. Waktu main di SSB? Iya. Posisinya apa waktu itu? Dulu pertama kali main bola. Masih striker deh. Bukan, tebak. Kiper lagi. Betul. Bener. Dulu kiper. Terus sempet diajak orang. Iya. Kecil soalnya. Akhirnya ya udah pindah posisi. Oh ya, belum tahu, Daniel Alfredo itu pemain spesialisnya sekarang di wingback. Fullback atau wingback, pemain yang main di lini belakang pertahanan tapi yang ada di sisi kiri. Sisi kiri ya, ke sisi kanan atau sisi kiri. Kaki juga kaki kiri. Kiri. Dan kalau boleh yang suka sepak bola pasti tahu, fullback tuh barang mahal. Susah nyarinya soalnya. Apalagi kaki kiri, ya kan? Roberto Carlos. Sekarang yang paling terbaik siapa? Theo Hernandez. Main favorit siapa? Kalau yang sekarang Balde mungkin. Oh, Balde Barcelona. Iya, betul. Oke, sadar pertama kali waktu di SSB, wah kayaknya permainan saya di atas rata-rata nih. Itu sadar sendiri atau ada pelatih yang ngomong? Pelatih. Ya. Udah tahu selalu dari tim terbentuk selalu masuk jadi tim inti gitu. Iya, betul. Oke, sekarang kita lari kita pengen tahu lebih banyak mengenai Piala Asia kemarin. Cerita mundur ke belakang, tim nasional U17 yang kemarin tampil di Piala Asia, ini tim yang udah kebentuk berapa lama? Dan jujur timnas itu setiap event kita seleksi terus. Dari AFF awal itu seleksi, terus kualifikasi TC itu seleksi lagi, dan kemarin Piala Asia kita seleksi lagi. Dan nanti Piala Dunia pasti seleksi lagi. Jadi yang
yang ada sekarang itu bisa ada kemungkinan nggak dipanggil lagi. Betul. Dan Daniel dari semua pertandingan kemarin 4 itu selalu starter ya. Alhamdulillah selalu starter. Oke, sekarang aku agak maju mundur nih. Setelah SMP kelas 1 masuk sampai akhirnya masuk ke timnas pertama kali yang tadi kamu cerita. Di antaranya itu perjalanan sepak bola kamu seperti apa, Den? Dulu ikut Asiana itu ikut Liga Top Skor. Asiana tuh SSB ya? Iya, yang sekarang ini sampai sekarang. Ikut Liga Top Skor. Habis itu ikut Elite Pro juga U16 dulu pertama kali itu di Persita Tangerang. Habis itu ikut Dewa United. Nah, pas kepanggil timnas itu di Dewa United. Pas lagi main di situ. Iya, di situ. Kalau sekarang lebih banyak? Sekarang di Asiana full. Sekarang di Asiana full. Yang tahun kemarin Elite Pro di Persik Kediri. Oke. Dan musuhnya kenapa? Kemarin pas dipanggil itu di Dewa United. Terus ikut gelombang 2. Gelombang 2 untuk seleksi timnas. Iya. Jadi dulu itu pertama kali seleksi itu ada gelombang 1 2 3. Oke. Iya. Akhirnya lolos, dipanggil ke Jogja yang kata saya pembentukan fisik tadi yang ada lari 9 sampai 15 kilo itu. Habis itu jadi timnas itu setiap minggu itu pencoretan. Ada dipulangkan, nanti besoknya ada yang datang lagi. Untuk Jadi ikut. Nggak Selalu aman posisinya. Kayak Indonesian Idol lah pokoknya gitu ya kurang lebih ya. Bisa tiba-tiba hari ini mungkin bagus, kadang-kadang fisik kita performa kita nggak bagus diganti. Makan malam ini habis sparring atau internal game gitu. Selalu gemeter sih jujur. Habis makan malam itu yang dipanggil itu ini tinggal di meja makan. Nah, itu yang lain boleh ke atas. Yang dipanggil itu pulang. Selalu pulang atau bisa jadi nggak pulang? Selalu pulang. Aduh, jadi kalau sebut namanya? Iya, besok pagi latihan ada yang baru lagi, udah datang, udah ikut latihan. Oh, staff udah cari official, udah cari lagi pemain yang baru. Iya, itu setiap Sabtu. Jadi sampai H-3 mungkin masih kayak gitu, sampai jadi 23 pemain. Dari ratusan orang come and go datang dan pergi sampai akhirnya 23 pemain itu akhirnya kepilih. Pelatih sudah Coach Nova berarti? Iya, Coach Nova. Orang banyak yang lihat, aku sih suka lihat di ini sedikit aja tentang Coach Nova. Coach Nova kita tahu asistennya STY gitu kan. Ternyata pada saat dia menjadi pelatih dia punya karakter sendiri dan ya kalau kita ngelihat di luar, wah kencang juga nih, galak juga gitu kan. Gini bos gitu, nggak bisa bos gitu bos, kalau ngomong gitu ya, selalu gitu ya. Galak kan dia. Sosoknya kayak apa sih Coach Nova kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau udah ini orangnya asik sih, tapi kalau ada waktunya fokus kita harus fokus kayak gitu. Oke. Sekarang kita masuk lagi langsung ke Piala Asia yang kemarin kita udah ikutin. Pertandingan pertama satu-satu nih. Kita menarik, orang pengen tahu cerita di balik itu. Lawan Korea Selatan. Prit baru mulai. Kalau misalkan teman-teman timnas teman-teman pecinta timnas nonton baru semprit kayaknya udah kencang banget kan Korea kemarin kan. Kenceng. Kayak apa pertandingan itu? Wah, intensitas sangat tinggi, Mas. Iya. Mereka neken itu udah setengah lapangan. Tahu sendiri orang-orang bilang kayak kita menang hoki gitu. Iya. Menurut kamu gimana? Menurut saya beruntung itu ya karena kerja keras. Kalau kita diem aja, gak mungkin dong kita ini. Kemarin udah pada pertandingan itu apa yang menurutmu timnas bisa bertahan di 2 babak itu dengan segala gempuran secara possession? Jauh sekali. Penguasaan bola jauh banget kan? Jauh sekali. Apa yang bikin timnas waktu itu bisa bertahan? Karena menurutku pertandingan itu menjadi sangat krusial banget untuk pertandingan-pertandingan setelahnya kan. Let's say knock on wood jangan sampai kejadian ya. Misalkan pertandingan pertama turnamen kalian dibantai let's say 3-0 4-0. Pasti pertandingan selanjutnya juga secara mental beda kan. Apa yang bikin timnas waktu itu bisa akhirnya 1-0 menang? Coach Nova tuh selalu bilang kayak kita kalau mau lawan tim besar intinya jangan takut kalah, jangan takut gagal, jangan takut capek. Intinya itu semua mental sih. Kamu sendiri kita kesampingkan teman-temanmu. Kamu sendiri mental kamu pada saat masuk ke pertandingan itu kayak apa Den? Waktu lawan Korea Den. Kondisi kamu tuh. Jujur pertama kali itu ya deg-degan tapi ya
mau nggak mau kita harus kayak bisa, ini bisa, nggak boleh takut kayak gitu. Kadang-kadang kita kan pada saat deg-degan, habis itu kita masuk, tapi ada satu titik tiba-tiba hilang aja semuanya. Tiba-tiba semuanya jadi otomatis gitu kan. Iya bener. Kayak nggak mikir, kayak nggak apa, semua bola kayak tepat aja gitu. Nah di pertandingan itu yang bikin kamu sih kan ngeliat tuh pemain nomor 12 ini kanan, kocok dari kanan gitu masuk ke kiri gitu. Apa yang bikin kamu saya itu menjadi loose? Apa sepanjang pertandingan kamu tetap dalam keadaan deg-degan juga gitu? Waktu kayak wah gila, digempur parah kan di sisi kiri maupun kanan kan. Itu kayak nggak bisa, ini nggak bisa, kayak ya kita ini sama-sama temen itu kayak ayo dong jangan mau digempur terus kayak gitu. Tapi akhirnya bisa nahan tuh ya. Korea mana yang paling berat? Pemain nomor berapa yang paling jadi perhatian saat itu? Yang saya masih ingat tuh nomor 16 kalau nggak 10 deh, yang lawan saya sendiri. Oh yang ada hadapan Kalau nggak salah rambutnya mulet. hari gini masih ada rambut mulet ya. Emang ditugasin untuk jaga dia terus? Apa kebetulan udah di posisi itu iya, ketemunya dapet sama posisi di itu. posisi sama kamu terus? Iya. Terus sepanjang pertandingan itu kamu main full ya? Iya. Full? 120 no. Menit 90 lebih udah diganti sih. Kondisi fisik pada saat melewati pertandingan intensitas seperti itu kayak apa sih Den? Kalau menang kemarin itu jujur langsung lega mas. Lega banget, kayak rasa capek hilang semua. Waktu habis lawan Korea itu kayak wah nggak nyangka bisa sampai menang kayak gini gitu. Targetnya apa? Coach Nova saat itu targetnya apa? Targetnya sih ya cuman lolos Piala Dunia. Oh nggak ngomong setiap pertandingan ya semuanya pasti pengen menang ya? Iya, tapi Coach Nova itu bilang kayak kita fokusnya satu pertandingan kayak fokus dulu lawan Korea, besok fokus lagi lawan itu. Nggak kayak kita harus lolos Pildun, nggak gitu. Ya setiap langkah itu kayak satu langkah semua pertandingan jadi kayak final kan. Iya. Pada saat halftime Coach Nova bilang apa waktu itu? Kondisi ruang ganti itu kayak apa? Itu kan kita pertandingan pertama boy, kayak ini penentuan. Kalau kalian menang di awal lebih enak di pertandingan selanjutnya gitu. Jadi kayak terus kerja keras gitu. Dia bilangnya Jangan mau kalah sama mereka. boy apa bos sih dia bilang? Dia boy apa bos sih bilangnya Coach Ya, Nova tuh? sering bos. Diganti. Iya. Lebih sering bos. Lebih sering bos kan? Iya. Oh jadi kondisi emang pressure seperti itu. Tapi apa yang bikin ini aku kalau perhatiin kan aku juga ngikutin sepak bola cukup lama kan. Terutama pemain usia muda. Salah satu titik balik timnas usia muda, maksudnya di bawah timnas senior itu kan angkatannya Evan Dimas kan U19 waktu AFF. Kondisi mental apa yang di usia kamu itu punya sehingga sekarang timnas itu kelihatannya beda banget sama dulu. Mental, secara kondisi mental pemain. Kamu gimana caranya menyiapkan mental di setiap pertandingan lebih baik dari timnas sebelumnya? Coach Nova tuh kayak ngubah mindset kita biar kayak Coach Nova paling nggak suka orang yang sehabis kita pertandingan kita cari alasan. Contohnya kayak wajar aja, kayak lawannya tinggi-tinggi, wajar lawannya kenceng-kenceng. Coach Nova nggak suka pemain kayak punya mental kayak gitu. Kalau dulu kan pemain Indonesia kan kayak lawannya tinggi-tinggi kayak gitu. Coach Nova paling nggak suka pemain yang kayak gitu. Jadi kita kerja keras dulu, hasil nanti. Kalau memang kalah, ya memang kita kalah, perbaiki lagi. Bahkan kemarin ada salah satu komentar pundit juga kemarin sempat bilang kan, ya kita kan pemainnya lawannya besar-besar, tinggi-tinggi, lebih kuat-kuat gitu. Indonesia secara fisik, secara penampilan memang lebih kecil mungkin, lebih kurus mungkin apalagi di usia muda. Kamu setuju nggak kalau kondisi fisik seseorang tuh atau pemain sepak bola itu selalu hadap-hadapan, khusus untuk sepak bola ya, sama yang lebih besar itu kemungkinan kalah, pasti kalah. Setuju nggak kamu kayak gitu? Sepengalaman kamu? Setuju, cuman kayak masih bisa diatasi. Apa cara untuk mengatasi ini? Mungkin relate-nya bukan cuma buat sepak bola kan. Kadang kita seumuran kamu juga atau seumuran aku, pada saat kita mungkin di pekerjaan, di kegiatan kita yang lain, kita selalu beralasan kalau kita kalah atau ada orang lain yang lebih sukses daripada kita selalu bilang mencari alasan bahwa orang itu lebih hebat. Kamu ngeresponnya gimana? Kamu lihatnya gimana? Kita masih bisa lawan itu. Kayak kemarin kita lawan Korea itu, kita kan secara postur jauh sekali kan. Kita malah postur terpendek, paling bawah nomor 2. Dari seluruh peserta turnamen. Ya betul. Dan Korea paling tinggi nomor 3 atau nomor 2 gitu.
tinggi sekali untuk Iya. usia 17 ya. Betul. Tapi akhirnya kita bisa menang itu Iya. hebat banget sih. Kita lanjut ke pertandingan kedua. Pertandingan kedua lawan Yaman ya. Betul. 4-1. Secara teknis lebih mudah dari yang pertama. 4-1 menang lawan Korea. Pertandingan itu seperti apa, Den? Waktu lawan Yaman 4-1. Kualitas Yaman di bawah Korea. Jadi kita lebih bisa secara permainan orang-orang bilang kayak oh apa namanya? Ini udah bagus kayak gini-gini kayak Main bagus banget sih. Setiap bola juga kita lebih ngalir kan. Iya. Lebih bisa nguasain pertandingan kan. Apa karena lebih pede? Pertandingan pertama lebih pede jadi pertandingan keduanya lebih Iya, itu kerasa juga banget. itu juga termasuk bikin kita ini. Karena kan kondisi mental kadang ada dua kan. Kondisi mental kita sendiri sama kondisi mental secara kolektif kan. Kadang kita mentalnya bagus sendiri tapi temen kadang-kadang mentalnya nggak bagus. Makanya ada beberapa pemain yang disebut game changer kayak Ronaldo, Messi atau siapapun main hebat ya dia bawa energi itu untuk teman-temannya kan. Kamu sendiri tipikal yang gitu juga nggak? Bawel nggak ke teman-teman? Bawel sih. Hah? Bawel. Kamu di lapangan bawel? Iya. Lebih bawel dari sekarang kayaknya pasti ya. Iya. Marah juga kasih tahu temen sampai segala macam. Marah sih enggak, mungkin kasih tahu. Kalau di lapangan kan penonton kayak ketutup sama suara-suara penonton. Jadi kita kadang mendekat ke mereka buat ngomong. Fokus juga ya. Kadang-kadang kita suka dalam pertandingan sepak bola itu yang kita suka kehilangan tuh kan fokusnya kan. Ya betul. Kita udah main bagus nih tiba-tiba ada satu kejadian entah ada konflik, ada entah berantem sama lawan, bahkan mungkin debat sama teman. Jadi fokus tuh bisa hilang. Iya. 90 menit kamu gimana cara yang ngejaga 90 menit tuh bisa tetap fokus? Ada bantuan dari teman-teman juga sih. Maksudnya kalau teman-temannya juga Kita kehilangan fokus dikit, teman-teman tuh ikut teriak juga. oh iya sih. Jadi Iya, kita iya, saling iya. Suka baper gak sih kalau temen gitu? Wah jangan gitu, diam lo gitu nggak pernah. Gitu. enggak baper kok. Kalau tadi, nah satu hal lagi nih, ini ngomongin soal kondisi fisik dan juga persiapan fisik. Kadang dalam tim itu ya tim sudah menyiapkan latihannya, secara latihan fisik ya persiapannya. Tapi kan tanggung jawab menjadi seorang pemain profesional kan bukan dipegang sama tim kan, harus dipegang sama pemain itu sendiri kan. Nah kamu sendiri ngejaga kondisi fisik kamu tetap prima tuh apa yang kamu lakukan? Pengen tahu aja. Kalau semua di timnas kan latihan bisa sampai 3 kali 4 kali. Kalau semua udah masuk ke taktikal mungkin 2 kali kayak gitu kan. Tapi kalau udah masuk klub kan kita latihan cuman sehari sekali kan. Jadi kayak kita pasti ada latihan individual, latihan tambahan. Dan timnas juga udah ada program individual training. Kayak udah dikasih program dari timnas, dari pelatih fisik juga. Jadi memang bawa sendiri dan itu program yang harus dijalanin buat kondisi. Betul. Masalah ngejalanin ya semua tanggung jawab dari pemain itu tanggung jawab masing-masing, kan? betul. Apa aja program fisiknya, Den? Ya, gym. Gym sendiri. Iya. Makan? Iya, makan juga. Dokter juga buat bilang ke kita buat jaga makanan juga. Terakhir kali makan bakwan goreng tuh kamu kapan terakhir makan? Waduh. Gak pernah nyentuh deh? Ya, disiplin gak kamu? kalau sama abis turnamen gitu ya Bebas ya? dikasih kebebasan. Tapi kalau udah carbo loading ya istilahnya. Ya? iya. Kalau udah selesai seminggu itu udah enggak. Kalau udah masuk klub terus udah timnas lagi udah enggak bisa makan kayak gitu lagi. Gimana sih seorang atlet perjalanan di usia kamu, atlet di usia 17 ya? Kegiatannya dari pagi sampai selesai tidur, itu kegiatannya di hari turnamen tuh kayak gimana sih? Di hari sebelum turnamen. Iya, pokoknya di hari-harinya mau persiapan turnamen nih. Untuk menjaga fisiknya, menyiapkan mentalnya, nyiapin makanannya. Pengen tahu kegiatan dari pagi sampai tidur malam tuh kegiatannya apa aja, Den? Dari pagi itu Bangun jam berapa? Karena kita latihan malam sarapannya jam 9-an. Bangun tidur jam? Bangun tidur subuh, habis itu tidur lagi. Iya. Ya, jam 8 kita ada kayak aktivasi kayak jaga kondisi aja. Kayak Kolektif bareng-bareng. iya, bareng-bareng. Stretching, iya. Core tipis-tipis. Ya, terus habis itu sarapan bareng. Terus Handphone boleh pegang? handphone mungkin pas ini aja buat ngubungin orang tua. Dibatasin nggak mau pas nonton? Iya. Kan ada beberapa pelatih Iya, yang betul. membatasin penggunaan handphone kan. Supaya fokus. Kalau tidur siang kita kumpulin HP sama jam 9-an mungkin. Oke, jadi habis sarapan. Sama kalau sama pertandingan nggak boleh pegang HP juga. sekali. Iya.
Jadi sebelum pertandingan kita pas habis sarapan itu kan ada waktu 2 jam atau sejam buat ngubungin orang tua. Iya itu dipakai buat main HP, buat mungkin ngubungin itu orang kali tua. ya, untuk menjaga fokus ya. Karena memang ya mungkin tahu banyak apa enggak penggunaan handphone tuh mungkin kita pikir itu cuma hiburan, tapi itu kadang-kadang suka ganggu fokus kan. Iya betul. Lihat konten apa gitu kan. Iya. Dan kita juga kan nggak boleh main sosmed juga sama Jadi Nova. statue gak tahu dong tentang statue gitu. Kata. Oke, kita balik lagi kegiatannya. Jam 8 sarapan, jam 9 latihan. Jam 9 sarapan. Iya, jam 8 tadi latihan, jam 9-nya sarapan bareng-bareng. Latihan apa namanya? Core tipis-tipis, jam 9 sarapan bareng, terus udah gitu. Habis itu jam 12 ada makan siang bareng. Terus kalau sebelum pertandingan biasanya jam 2 kita ada meeting tim. Habis itu langsung berangkat sih, langsung berangkat ke lapangan pertandingan. Habis itu sampai malam itu habis pertandingan ada masas. Kalau semua nggak dapat masas malam itu, besok pagi ada masas. Iya, sport massage ya, karena itu penting banget. Ya mungkin yang tahu apa enggak, kenapa pemain itu harus kelihatan kok dipijit enak banget ya dipijit, bukan buat pijit santai, itu untuk ngancurin rilis lactate acid atau asam laktat di otot ya. Jadi pada saat nanti dipakai lagi ototnya itu dalam kondisi fresh, kurang lebih gitu ya. Betul. Ritual ada nggak, Dan? Kamu punya ritual apa sendiri yang kamu suka lakukan? Misalnya ya orang kan kadang-kadang masuk lapangan suka pegang-pegang apa gitu, seperti pegang-pegang rumput gitu, dimakan, cobain rumputnya enggak ya. Biasanya enggak ada apa, biasanya kamu punya ritual apa? Paling sebelum berangkat ke lapangan saya ini sih baca Quran dulu, kalau enggak hubungin ayah sama mama buat doain nanti pertandingan buat biar lancar. Quran selalu baca berarti? Iya. Ngatur sholat segala macam ya, Coach Nova pasti support lah ya, nggak mungkin nggak soal ibadah sih di sini. Pemanasan pertama kita disiapin sih sama sajadahnya sama official, jadi sebelum pemanasan kita ada sholat bareng-bareng. Itu penting banget sih. Seberapa penting buat kamu sendiri spiritual kamu, hubungan kamu sama Allah, ibadah kamu dengan performa kamu? Kamu pernah nggak ada satu bilangnya apa ya, miracle gitu, seperti magis, sesuatu yang entah di pertandingan kayaknya nggak mungkin, tapi kamu ngerasa ini bantuan dari Allah atau mungkin ini pertolongan dari Allah, kamu bisa dapetin itu gitu? Iya. Pernah nggak? Pernah. Ya lawan Korea itu kita keserang sampai tiang berapa kali tuh Korea. Terus akhirnya dikasih penalti di menit-menit akhir itu. Itu bersyukur banget sih. Ya, kamu ngerasa penting banget hubungan kamu, kondisi ibadah kamu segala macam. Selalu itu kamu pegang supaya itu sangat-sangat korelasi penting banget buat kamu. Penting. Apa aja ibadah? Menu ibadahnya Daniel Alfredo tuh apa aja sih, pengen tahu? Baca Quran, sama minta doa sama ayah sama ibu. Seberapa penting doa ayah sama ibu? Sangat penting. Penting banget. Masih ingat gak ayah atau ibu doainnya apa? Kalau akan kadang-kadang orang tua kita suka kayak ngasih doa yang selalu sama kan? Iya. Apa yang paling kamu ingat? Semoga nanti pertandingan nanti Daniel main bagus, dikasih kelancaran, kayak gitu-gitu aja sih. Sayangnya kamu kalau ngobrol sama ibu nangis gitu, kangen gitu? Enggak sih, udah biasa. Pas. Deket banget kamu sama bapak? Deket banget. Bapak kan juga pemain juga ya? Iya. Pelatih dan pemain. Iya. Dari kecil-kecil, dari usia kecil udah sering nonton bapak main, bapak ngelatih. Iya. Tapi saya dulu belum suka main bola. Iya. Sukanya main apa? Mobile Legends? Dulu kalau ayah main enggak. Ayah pas zaman-zaman ayah main liga tuh Daniel kayak main sendiri. Kalau di tribun nonton ayah tuh Daniel main sendiri enggak. Oh, tapi dari kecil udah biasa diajak ke stadion. Iya, sama ayah dulu. Cuman belum suka sama main bola. Pas usia 5 tahun itu baru mulai sepak bola ya? Iya. Oke. Nah memang keberhasilan seorang anak udah pasti kita semua tahu lah, insya Allah itu adalah banyak pertolongan dari orang tua juga kan, nasihat dan segala macam. Nah karena ada satu kursi kosong di sini, kita langsung aja undang lah. Ini sosok yang paling berjasa, sosok yang bisa mencetak anaknya untuk bisa menggunakan jersey dengan lambang Garuda bernomorkan 12. Langsung saja saya mengundang Dodo Anang Zuwanto. Monggo Pak. Wah, assalamualaikum Pak Dodo. Waduh. Sebelumnya selamat ya Pak. Wah, cium tangan dulu. Saya juga cium tangan mestinya. Sebelumnya selamat. Tidak semua orang tua mungkin bisa bercerita bahwa anaknya menggunakan jersey timnas.
ini sedikit cerita Mas ya. Iya. Cerita sebenarnya dia dulu kalau untuk main bola sebenarnya nggak suka sama bola sama sekali. Makanya saat dia cerita kelas 5 SD minta main bola itu saya biarkan sampai 4 bulan minta latihan. Pokoknya saya mau ke Jakarta. Itu. Terus mamanya marah-marah, nggak usah ini ribut dia. Mungkin dia lupa apa enggak, mamanya diancam sama dia. Kalau saya nggak ke Jakarta, ya sudah wis saya nggak main bola. Saya nggak mau apa namanya, istilahnya nggak sekolah ya sekedarnya aja lah. Mau saya nanti mau jadi jualan pentol atau apa, itu urusan saya bilang gitu.